kita di sini tuh selain mengaji juga diajarin untuk berkreasi. Contohnya seperti kita diajarin melukis sama Kang Zae. Nah bunda-bunda, kita akan membawakan dua buah lagu Ayah sama lagu Imah Seri. Cita-citaku menjadi anak pintar. Setiap hari aku selalu belajar, mengajar cita-cita paling mulia, berbakti kepada orang tua. Yayasan Imah Seri luar biasa, siang malam aku selalu gembira bersama teman dan guru tercinta, mengajar cita-cita mulia. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, akan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, dengarkanlah dan teringat saat kepergianmu, ku taburi bunga mawar untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Ayah, berlinang air mataku. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamal Quran, Allama yang mengajarkan Al-Quran. Izin perkenalkan saya Nuri, mungkin ibu-ibu atau bunda baru ketemu ya dengan saya. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Akang sudah diberikan kesempatan untuk menemani anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Kenapa tadi gerak-gerakan gitu ya? Saya mengajarkan anak-anak menghafal Al-Quran itu bukan hanya dengan ayatnya saja, tapi mereka harus paham artinya agar mereka bisa mengamalkan ke kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah dari awal saya mengajarkan anak-anak menghafal dengan gerakan, kemudian cerita segala macam. Anak-anak begitu antusias, senang nggak? Senang? Nah, alhamdulillah antusias dan progresnya cukup baik. Alhamdulillah karena metode yang saya pakai itu namanya metode Kauni atau lebih dikenal dengan quantum memory. Apa itu quantum memory? Quantum memory itu menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri, dia agar seimbang. Apalagi tadi akan menceritakan ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus itu bisa mengikuti. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di Kedai Gaza by Imah Seri ya, ada di Jalan Perusahaan Dr. Sutami. Insya Allah kita akan bersama-sama mengenang satu kebaikan yang sudah diberikan oleh Bunda Tanti. Saya sama Bu Feni sama Bu Neni itu ketemu 2 hari sebelumnya dan saya tiba-tiba nggak tahu ngebeliin jus alpukat sama jus stroberi dan jus-jus lainnya. Tahu-tahu almarhumah tuh langsung meminumnya sampai habis 1 gelas. Setelah mau pulang setengah gelas lagi habis, alhamdulillah. Tapi apa yang diinginkan oleh beliau adalah pada saat itu pengen rendang, ya pengen rendang. Kita teh bingung ya dikumahakan ya rendang teh. Kan tuh nggak bisa itu kan, rencananya mau di blender. Terus diajak kita Bu Tandi, kita ajak yuk atuh makan yuk sekarang, tapi kondisinya sudah tidak memungkinkan. Dan hal yang paling menyenangkan adalah begini, kita berlima, saya,
Bu Tanti, Bu Neni, terus Bu Feni, Kang Iman. Kita tuh berlima saling support. Sampai ketika ada kekurangan apa, ditutupin sama-sama. Nah, yang support yang laki-laki satu hilang, meninggal dunia tanpa diketahui. Kebayang Bu, sayap saya patah satu saat itu, ya. Karena orang yang selalu saya curhatin tentang Imaseri, tentang berbagai macam hal di Imaseri, tentang apa yang kurang, apa yang ingin dikembangkan, itu sama Kang Iman. 14 Juli saya masih WA, panggil saya teh Dilan, Kernaon, WA gitu ngobrol. 15, 16 sudah tidak bisa dihubungi, 17 sudah tidak bisa dihubungin. Nah, udah mulai curiga. Saya ada acara di sini. 20 Juli saya akhirnya memutuskan ngirim ojek ke Bogor untuk melihat di sana ada orang atau tidak. Ternyata kata tukang ojeknya sudah tidak ada, dan ketika ditanya ke security ngomong, "Bapak punten, Pak Iman sudah meninggal seminggu yang lalu." Bu, kalau beliau sakit, ya kita pasti akan maklum. Ini enggak. Jadi pada saat itu tuh kita kayak yang kehilangan banget. Bu Feni yang baru ketemu 2 kali saja sedih. Karena apa? Kebaikannya luar biasa. Sama kayak Betanti, nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah apa, tapi selalu memberikan sebagai apresiasi. Nah itu tiba-tiba sayap saya hilang lagi satu, gitu loh. Jadi ini teh kayak yang kehilangan gitu loh. Ini teh ya Allah, ini teh kehilangan, udah sayap satu hilang, ini satu lagi hilang. Terus siapa yang ngegantiin? Udah banyak yang ngegunjingin kita, udahlah banyak yang ini, tiba-tiba orang yang nggak pernah banyak omong meninggal. Bu, seumur-umur saya nggak pernah ngegotong jenazah. Sama Tanti saya gotong. Seumur-umur saya nggak mau ngaceng karena kuburan. Saya di pinggirnya saya mau ngaceng tadinya. Kenapa? Nggak ada yang ngatur. Takut. Kalau saya dibilang takut, kalau misalnya apa, lihat jenazah takut segala macam pocong gitu. Tapi pada saat itu saya yang gotong, saya ngurusin, saya yang ituin, saya sampai mau ke situ. Karena apa? Kata ponakan saya, Kang Zek, Mang Zek itu kalau misalnya mau masuk ke dalam kubur, heningnya minta ampun. Suasana langsung hening. Berasa pada saat itu kita lagi berada di alam kubur beneran. Ketika naik lagi, kembali lagi ke dunia. Nah saya tuh pada saat itu mau nyoba, tapi saya nggak mau. Karena apa? Keluarganya yang mesti masuk ke situ. Nah ini waktu Bu Tanti, di mana ini waktu kapan ini? Waktu ada Kak siapa? Kak Ferry ya. Nah Masya Allah. Kak Ferry itu yang dulu dibilang, aduh kata Teh Tanti teh, aduh kumaha Ari Ferry meninggal, katanya 3 tahun lagi. Ternyata yang wafat Tanti duluan. Ya, coba lihat, ingat nggak? Kalau sekarang ditanya sudah berapa hari, udah seminggu, ya udah hampir 10 hari. Kalem, nggak pernah pengen ada konflik. Jadi kalau apa-apa tuh kayaknya tuh lempeng aja. Yang penting adalah saya memberikan kebahagiaan, bukan kesusahan, ya. Diajak ke Aceh, saya teh bilang gini, Teh Tanti, saya mah bisa ngebiayainnya 1 kali naik pesawat aja, pulangnya saya nggak bisa. Itu pun ngambil dari honor saya, nggak apa-apa, pulangnya mah dari saya aja Kang. Waktu ke Makassar juga sama, saya hanya bisa memberikan ongkos perginya aja, pulangnya nggak bisa. Ini lagu yang dinyanyikan oleh siapa? Ferry, yang judulnya adalah Husnul Khotimah. Dan saat itulah dia bilang, aduh kumahanya gitu loh kalau meninggal. Dan ternyata ini belum 1 tahun. Dan ternyata lagu itu adalah dikhususkan buat Bunda Tanti. Semoga jadi husnul khotimah. Sahabatku yang tercinta, hendak kemana kita melangkah? Saat kita dilahirkan ke muka bumi, tangisan orang tua kita berkumandang di sekitar kita. Tanda sayang, cinta, bahagia telah melahirkan seseorang ke muka bumi dengan penuh asa.
langkah pertama kita, ada genggaman erat ayah dan bunda kita. Ingatkah wajah ayah ibu kita? Ingatkah saat kecil di sudut rumah kita, di depan gang rumah kita, engkau dibimbing berjalan oleh ayah dan ibumu yang sekarang sudah tiada. Lalu kau mulai cerita di langkah berikutnya, kau bermain bersama teman-temanmu. Tadi aja minta. Nah, klik aja. Klik aja bawahnya semuanya, terus klik bawah. Enggak usah dihitung, klik aja bawah. Klik aja. Yang tadi aja, yang tadi. Yang tadi. Bisa. Nah, yang tadi klik terus klik. Sehari melangkah kita 5.000 langkah. Dalam sebulan kita melangkah 100 berapa? 50.000 langkah. Dalam setahun berarti kita berapa langkah, Bunda? 1,8 juta langkah. Klik lagi, lalu langkah mana yang akan membawa kita ke surga? Langkah mana yang akan membawa kita nanti bertemu dengan orang-orang yang kita cintai? Klik lagi. Bila ibumu sudah tiada, klik lagi. Ayahmu sudah tiada, datanglah ke tempat di mana mereka berkumpul. Siapa yang kau rindukan saat ini? Orang-orang yang kita cintai. Coba bayangkan orang yang kita cintai, wajahnya, senyumnya, tawanya, ucapannya, candaan. Bayangkanlah dia ada di sekitar kita, bersama kita, ngobrol dengan kita, bercengkerama bersama-sama. Bayangkan wajah orang tersebut, rasakanlah dia hadir di hadapan kita. Insya Allah. Ibu kita yang sudah tiada, semua yang sudah tiada, kita akan bertemu dengannya nanti di surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, kunaon jadi ayam mak lampir. Nah, ini dia. Lagi sedih-sedih, tiba-tiba teh ayam mak lampir. Dia kaget. Karena hidup itu banyak keterkejutannya, banyak terkaget-kaget. Bu, yang namanya advice, yang namanya saran, yang namanya nasihat, jika kau sendiri tidak mau dengarkan dijahati, baik. janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Nasihat seorang mak lampir yang menakutkan saja sangat indah. Artinya apa, Bu? Jangan remehkan nasihat orang yang menurut kita tidak baik. Tapi ada sisi baiknya dari orang yang menurut kita jahat. Tapi ada yang menurut kita orang itu baik, tapi ternyata lebih jahat daripada orang yang jahat. Ya, klik lagi. Jadilah pribadi yang baik ya, Bu. Baik di depan, baik juga di belakang. Jangan cuma baik di depan, ternyata di belakang ngejelek-jelekin. Lihat dong, ibu yang satu ini, namanya ibu siapa? Klik. Ibu Ratna Antar Ubi. Di depan tulisannya Ibu Ratna Antar Ubi, di belakang pun sama. Baca dari belakang. Betul? Ya kan? Ibu Ratna Antar Ubi, baik di depan, di belakang dibaca deui. Ibu Ratna Antar Ubi. Ibu Ratna Bager. Ibu Ratna Bager, depan belakang selalu sama, tidak berbeda. Klik lagi, Masya Allah. Dan inilah yang luar biasa, bisa menjadi amalan terbaik untuk di akhirat ya. Karena tadi disampaikan bahwa di antara amal-amal terbaik ketika kita mengurusi anak-anak yatim ya,
dan banyak hadisnya, banyak Qurannya. Dan mudah-mudahan kita terus serta sebagai bukti support kita datang dan hadir di sini adalah bukti bahwa kita turut mensupport anak yatim ya Bu, insyaallah. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang itu gimana teman dekatnya. Kalau kita ingin melihat siapa seseorang, lihatlah teman dekatnya. Jadi kalau kita ingin yang dimaksud ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa aku ini akan dekat dengan orang yang paling mencintaiku. Man ahya sunati faqad ahabani, man ahabani kana ma'ya fil jannah. Siapa yang dia menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku dan dia mencintaiku bersamaku di surga. Dan seseorang itu insya Allah akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau kita di waktu kehidupan dunia sering ngabring ngaji ya, ngabring untuk taat, ngabring untuk ngasuh dan juga membina anak yatim ya. Tadi disampaikan tidak lupa sesuai dengan apa yang dimilikinya. Gaduh comro, nyanak comro, misalkan ya, abdi gaduh dadar burung, nyanak dadar burung. Terus saya supportnya bisanya garpu ya, seno apapun ya, termasuk saya pribadi, saya supportnya bisa waktu yang sedikit ya datang ya, selama kita dibutuhkan, kemudian selama kita ada waktunya, selama kita ada kemampuannya. Mudah-mudahan ini amalan yang akan kebawa ke akhiratnya. Pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru kau sadar indah nikmat sehat itu, tak pandang aku harapkan cintamu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini merupakan sesuatu yang sangat mengharukan untuk kita, sekaligus juga membahagiakan karena kita bisa berkumpul untuk mendoakan sahabat kita, pengurus dari Imaseri, anak-anak yang mencintai dari Bunda Tanti almarhumah yang sudah meninggalkan kita. Dan insya Allah momen acara ini adalah sebagai bentuk kenang-kenangan untuk keluarga yang saat ini juga hadir, Ayah Agus dan juga putri dari almarhum Bunda Tanti yaitu Mita, yang turut mendoakan bersama Ustadz Dani yang juga mendoakan dan bermuhasabah. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah dan pada saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya Zehanan, motivator dan founder Imaseri. Assalamualaikum.